Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 3 Agustus 2026 hari Senin. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share ke yang lain. Oke, tidak terasa ya, kita sudah memasuki bulan ke-8 untuk di tahun 2026 dan sedang menuju minggu kedua untuk kuartal 3 di tahun 2026 ya. Jadi tidak terasa kita sudah memasuki bulan ke-8, sudah 7 bulan kita trading di tahun 2026. Yang dimana sekali lagi tahun 2026 merupakan tahun yang lumayan banyak dramanya, ya kan? Dimulai dari di barat, di timur, tengah, semuanya pokoknya ada aja dramanya ya selama tahun 2026 ini. Jadi memang tahun 2026 ini juga bagi yang kemarin lihat juga ini merupakan tahun yang lumayan cukup mumet ya, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan kita sudah memasuki bulan ke-8 dan bagaimana untuk perjalanan emas sekiranya di bulan 8 ini, bulan Agustus ya. Oke, sebelum saya breakdown lagi semuanya untuk analisa di sini, sekali lagi ya, untuk yang ingin masuk ke LTM itu beda dengan yang di YouTube. Oke, LTM itu khusus untuk live trading mentoring yang dimana kalian boleh tanyakan semuanya ya kan. Dan juga di sana itu dapat yang namanya market outlook mingguan, yang mana yang dibahas adalah 3 hal penting untuk saat ini, yaitu adalah pergerakan indeks dolar, fundamentalnya, kemudian gold dan juga fundamental, dan juga oils dan juga fundamentalnya seperti apa. Ya, selain itu juga akan ada yang namanya live trading untuk sesi New York selama 2 kali dari hari Selasa sampai hari Kamis. Kemudian di hari Jumatnya biasanya akan diisi untuk edukasi mingguan. Untuk yang di 2 minggu yang lalu sih diisi order block. Untuk yang kemarin-kemarinnya ada juga bahas supply demand, market structure dan sebagainya. Ya, jadi lebih ke private lah bahasanya ya, beda dengan yang ada di YouTube. Kalau yang di YouTube membership yang AMD Pro dan juga belajar bareng itu sebenarnya bisa kalian cancel aja sih ya kan. Jadi kalau memang lebih intens untuk masuk ke dalam belajar di Discord-nya dan juga ingin live trading di sesi malam di New York, bisa untuk yang di LTM itu ya. Oke, untuk di minggu ini bagaimana? Oke, sebelum saya ke technical seperti biasa kita akan lihat dulu dari segi fundamentalnya sendiri. Ya, apa yang sekiranya terjadi selama Sabtu minggu kemarin, selama akhir pekan kemarin ya. Untuk pertama di sini sebenarnya saya ingin sampaikan adalah dari USD-Yen. Ya, sebenarnya di sini USD-Yen di sini melakukan yang namanya intervensi besar-besaran yang sekiranya adalah kemungkinan seperti di awal tahun 2026. Di sini kemarin berita di hari Jumat kalau nggak salah ya, dan juga dikonfirmasi di hari Sabtu kalau nggak salah, yang dimana Menteri Keuangan itu bekerja sama dengan Jepang untuk yang namanya membeli yen. Jadi bukan membuang USD. Ya, kalau nggak salah nih beritanya ya, saya kalau kemarin cuma lihat sekilas doang dan saya juga lupa itu di mana cari beritanya kan, apakah di investing atau nggak di sini tuh saya lupa, atau di Twitter saya lupa ya. Jadi intinya adalah central bank di bagian negara Amerika yang kalau nggak salah ya, New York atau nggak bagian mana lah tuh ya, bagian barat kalau nggak salah atau timur, itu bekerja sama dengan Menteri Keuangan Amerika dan juga Jepang, pemerintah Jepang, yang dimana untuk menstabilkan mata uang yen, berusaha untuk negosiasi yang dimana supaya USD yen tersebut tidak terlalu overpower pergerakannya. Dan di sini marketnya kembali lagi ke angka 155 yen per 1 dolarnya. Jadi bayangin, selama pergerakan dari bulan Mei 2026 tanggal 6, atau enggak lebih tepatnya adalah saat intervensi terakhir tanggal 30 April, di sini kan drop USD Yen dari 160 sampai 155. Kemudian marketnya naik ekstrim sampai hampir mendekati 164. Dan terdapat yang namanya intervensi ekstrim 2 kali kalau boleh saya bilang sekarang ya. Yang pertama di sini di hari Kamis intervensi oleh Jepang itu sendiri, dan kemudian di hari Jumatnya dan sampai sekarang di hari Senin itu dikonfirmasi kerjasama antara Amerika
dengan Jepang supaya ini USD-nya tidak terlalu volatilitasnya ekstrim, supaya di cap, supaya tertahan di suatu level tertentu, entah di 155 atau akan di drag down ke bawah sampai 150 yen per satu dolarnya. Intinya ini sekarang bukan gini ya, bukan member the Fed-nya, bukan, tapi bank sentral dari beberapa bank di Amerika itu disuruh sama, kalau nggak salah ya, disuruh sama menteri keuangannya, yang dimana bekerja sama untuk Jepang untuk menjaga stabilitas dari USD-yen. Dan dimana USD-yen ini kan berdampak drop sangat luar biasa ekstrim ya, dan kalau kalian lihat juga indeks dolar di sini otomatis akan berdampak. Walaupun katanya ini tidak menjual USD ya kan, yang dimana Amerika itu membeli yen. Ya, membeli yen. Jadi kalau dibilang membeli yen, USD-nya di sini seharusnya kan tidak terlalu berdampak. Cuman ya udah, ini kalian bisa lihat sendiri selama 3 hari terakhir, ya kan, dolar indeks mengalami penurunan dari 101,5 dan sekarang drop lagi di bawah 100. Yang dimana 100 itu sebenarnya menjadi level yang sangat krusial untuk indeks dolar, apakah akan menjadi penguatan atau justru koreksi untuk jangka panjang. Memang sih secara garis besarnya daily ini kita masih dalam kondisi bullish trend ya, walaupun harga sempat di bawah 100, cuman menurut saya ini masih dalam kondisi konteksnya adalah trennya adalah bullish. Kalau kayak begini berarti korelasi antara yen, intervensi, dan juga indeks dolar kemungkinan apakah akan tetap berpengaruh terhadap gold. Problemnya sekali lagi, gold itu untuk sekarang boleh saya bilang agak sedikit off korelasinya. Ya, jadi kalau kalian lihat selama 3 hari terakhir indeks dolar mengalami penurunan. Kemudian dari segi US yield-nya ini juga mengalami sedikit korelasinya berbanding terbalik, yang dimana yield-nya di sini selama 3 hari terakhir itu bergerak naik. Kemudian secara 3 hari terakhir dia itu stagnan, dan gold kalian bisa lihat sendiri 3 hari terakhir, ya dia juga masih bergerak stagnan. Dia tidak mengikuti dari yield, dia tidak mengikuti dari minyak, dia tidak mengikuti dari indeks dolar itu sendiri. Jadi otomatis untuk sekarang korelasi gold ini bisa dibilang cukup bimbang. Ini beneran market di sini sedang membuat entah ya, apakah akumulasi, apakah bakal membuat yang namanya suatu bottom terakhir di Agustus, atau seperti apa. Ini beneran marketnya bergerak sideways dari Juni, dan sekarang di Agustus tanggal 3 ini marketnya masih di tengah. Jadi korelasi sekarang untuk gold bisa saya bilang belum ada korelasi sama sekali dengan aset yang lain, mau itu dolar, mau itu yield, mau itu yen kayak kemarin ya kan sempat, ataupun dengan minyak itu sendiri. Ini beneran masih di tengah sekali, menanti kepastian, bahkan dari The Fed pun tidak menolong. Ya jujur ini saya juga bingung nih, apakah memang harus menunggu event-event besar baru dia akan menunjukkan taringnya. Bahkan taring kayak kemarin adanya CPI di bulan lalu, PPI, kemudian NFP gitu kan dan sebagainya, itu memang si NFP di bulan lalu itu kan kita melihat harga kenaikan sampai ke 4.200 ya kan di Juli kemarin. Naik sampai 4.200. Setelah NFP terdapat drama Timur Tengah, adanya CPI menolong PPI tapi balik lagi naik dan bergerak turun, adanya The Fed pun tidak menolong. Jadi bisa dibilang selama konteks 1 bulan itu dengan adanya berita besar, mau itu NFP, CPI, PPI, mau itu kayak retail sales juga, pengangguran, kemudian data ISM manufacturing dan services PMI juga, The Fed juga, itu tidak menolong dari pergerakan gold yang memberikan suatu pergerakan ekstrim, menunjukkan taringnya, entah dia itu naik ke atas, breakout, atau breakout ke bawah. Ini literally bisa dibilang sideways semuanya sih. Kalau kayak begini sepertinya market besar ataupun smart money, para uang besar ya literally ini marketnya sedang bisa 2 kemungkinannya sih ya. Smart money membuang semua posisi buy dengan adanya kenaikan, dan bisa juga dianggap sebagai yang namanya akumulasi. Ini sebenarnya agak sedikit dilema ya, karena kita kan tidak bisa mengintip ke dalam satu bentuk order dari candlestick ya kan, apakah
ada banyak tumpukan order smart money di bawah atau smart money ini melepas posisinya. Yang kita bisa cuma lihat itu kan berdasarkan data COT. Ya, memang sih data COT terakhir selama 2 minggu terakhir. Ya, ini saya buka data COT dulu. Data COT selama 2 minggu terakhir menunjukkan bahwa kalau gold itu selama 2 minggu terakhir mengalami yang namanya pelepasan aset ya oleh yang namanya smart money. Di sini kalau kalian lihat sebentar ya. Oke, selama 2 minggu terakhir ya, ini 2 minggu yang lalu dan juga ini di minggu ini. Kalian bisa lihat sendiri untuk gold untuk di minggu lalu itu mengalami yang namanya major pelepasan long. Ya, pelepasan long yang sangat banyak dan ada penambahan short 2200. Dan di sini kalau dilihat juga yang namanya dari komersial pun melepas shortnya. Jadi semua di sini posisinya itu bisa dibilang melepas semua. Ya, dilepas semua, dilepas long tambah short. Di sini melepas short juga. Ini yang retail juga atau non reportable melepas short, melepas long dan juga melepas short. Semuanya di sini itu dilepas. Hanya yang short dari non komersial yang ditambah. Jadi kalau kayak begini bagaimana? Memang kalau dilihat ya kan, ini pelepasannya cukup lumayan. Memang sih dari net postnya di sini tuh mengalami kenaikan ya kan 160 ke 165. Cuman menurut saya ini net postnya tidak ada kenaikan long position sih. Jadi kalau kalian lihat juga long positionnya di sini itu lumayan ya. Lumayan penurunan yang sini minus 37.000 ini saya juga salah. Ini Juli. Sorry. Saya lihat salah. Ya, di sini dari minus 5.000 minus 5.000, ini minus 4, ini plus 15.000. Jadi ini saya salah lihat ya. Ini Februari 2026. Ini untuk yang di Juli kemarin ya. Jadi selama 2 minggu terakhir ini mengalami penurunan 183, bahkan penurunan terus-menerus ya kan. 194, 194,2, 186, 183 dan sekarang 182. Untuk yang long position dari non-comnya itu mengalami penurunan juga dari plus 4, minus 6, minus 2, minus 5. Jadi kalau total ini minus 6, minus 2 dan minus 5 ini total sudah melewati kenaikan di Juni 2026. Seharusnya kayak begini sih mencerminkan adanya penurunan sih karena niat dari non-com menambah posisi long itu tidak ada. Yang long dikurangi, dilepas, dan short juga sama-sama dilepas. Bahkan yang komersial juga sama-sama dilepas semua. Hanya retail doang ini yang nambah short dan juga nambah long. Ya. Jadi yang non komersial dan komersial ini memberikan nilai yang bisa dibilang 2 minggu terakhir itu agak sedikit ragu. Dan itu ya udah tercermin dari harganya ini tidak kemana-mana. Hanya retail yang mempermainkan harga di sini. Jadi kalau dianggap ini sebenarnya masih pergerakan sideways, yes, ini lumayan sideways sebenarnya. Kemudian selain daripada Jepang yang terjadi selama minggu lalu kemarin, Sabtu minggu, kita juga mendapatkan berita dari yang namanya Selat Hormuz lagi. Ya, yang dimana Trump kemarin bilang bahwa Iran negosiasi itu akan terjadi pada hari Senin ini. Kemudian ditanggapi sama Iran bahwa tidak ada reopening deal di Hormuz. Ini sekali lagi, apapun yang dilakukan oleh Amerika sekiranya akan dibantah langsung sama pihak Iran, dan jujur ini membuat kondisi keduanya itu sebenarnya tidak bagus ya, literally tidak bagus banget. Saya juga heran ini ya, bakal mau kemana nih marketnya, saya juga bingung. Oke, nah sekarang kita ke analisa teknikal. Oke, jadi dari fundamentalnya kita sudah ngelihat yen, korelasi juga, kemudian di Timur Tengah juga masih atas bawah gitu kan ya, satu bilang A satu bilang B. Untuk hari ini mendapatkan berita ekonomi yaitu ISM Manufacturing PMI yang dimana diperkirakan akan naik sedikit. Kemudian tengah malam apakah ada Trump ngomong, sementara itu tidak ada ya, tidak ada. Dan ya sekarang kita ke technical. Oke, dari segi technical kita lihat dari time frame besarnya ya. Jadi sebentar, ini kayaknya saya mau hapus semua deh ya, supaya di sini itu kita kembali lagi ke mode normal ya.
Ini kayak tengah-tengah ini saya hapus dulu deh. Ini H4, ini untuk yang besar H4 saya diemin dulu deh. Tengah-tengah ini saya hapus ya. Oke, sebelum itu untuk di hari ini, hari Senin, kayaknya kita dibuka dengan gap deh ya. Coba ya. Kalau nggak salah sih hari ini dibuka dengan gap. Sudah ketutup. Hari Jumat kita ditutup di harga Sabtu pagi ya. Itu di 4045. Market hari ini terakhir terendah ada di harga 4047. Iya, nanggung sih, lagi dikit. Ya, lagi 20 pips sih. Nanggung ini tutup gapnya. Cuman kalau dilihat apakah ini sudah oke banget ditutup gap. Terkadang ini juga marketnya ngelihat kayak begini ya. Yang dimana ini kan market pembukaannya di sini. Kalau pakai candle H1 kan pembukaan di sini nih. Dan ini juga sudah dites. Jadi kan ibaratnya pembukaan H1, pembukaan 15 menit, ini dianggap sebagai resisten dites sebagai support, dan terkadang ini juga marketnya dianggap sebagai sudah nutup gap. Walaupun sejatinya kan gap yang sempurna itu adalah ditutup di mana harga ditutup, di situ sebenarnya market juga diisi. Jadi terakhir ditutup kan di sini 4045, dan pergerakan terendah untuk saat ini per recording saya buat itu di 4047 lah. Ya kan ini kurang lagi 20 pip. Cuma nggak tahu deh apakah ini marketnya menyesuaikan sudah dianggap sebagai close gap atau enggak, ya itu tergantung dari marketnya itu sendiri. Oke, kita ke monthly dulu ya. Kenapa? Karena kita sudah mendapatkan monthly time frame yang sudah close. Nah, monthly kita mendapatkan satu-satunya bearish fair value gap yang terbentuk selama bulan Juli dan di bulan Mei. Ini merupakan satu-satunya bearish fair value gap yang ada di monthly. Ya. Jadi, ada kemungkinan untuk di minggu ini bisa aja kalau marketnya naik itu bisa aja menciptakan yang namanya high bulanan. Ya, karena ini merupakan fair value gap yang cukup besar, dan ini fair value gapnya juga berada di dalam satu candle Marubozu yang sangat besar dari range harga 4.200 sampai 4.375 sebesar ini ya, sebesar 170 pip bisa saya bilang. Oke, jadi dengan range 1.700 pip. Jadi dengan range sebesar itu 1.000 pip sendiri ya, 1.500 pip lebih. Dengan range sebesar itu, kalau marketnya masuk ke dalam area ini, otomatis akan ada reaksi. Cuman sekali lagi, apakah reaksinya itu lewat dari 4.200 lebih dikit kemudian drop, atau dia akan menghabiskan seluruh fair value gap di sini, yaitu hanya market saja yang tahu. Oke, jadi untuk dari segi monthly kita ada fair value gap yang sudah terbentuk dari range harga 4.200 sampai 4.375 dah, let's say. Untuk fair value gap yang ada di bawah, sekali lagi untuk yang monthly saya lebih prefer yaitu adalah di sini. Ya. Di sini merupakan fair value gap sekali lagi yang saya lebih pilih untuk dijadikan fair value gap. Memang sih di sini kan ada fair value gap juga nih. Ya, dari sini sampai sini. Tuh kan. Ini adalah fair value gap monthly paling dekat setelah yang di sini. Ya, setelah di sini lewat, di sini kan sudah di sini kan yang next targetnya di sini. Karena ini fair value gap-nya sangat kecil, menurut saya sih tidak begitu worth it untuk bisa dijadikan area fair value gap sih sebenarnya. Ya. Kalau kita lihat konteks dari monthly, stokastik dan RSI, ini sekali lagi adalah berada di angka 50. Kalau dibilang ini sudah selesai atau belum, ini sebenarnya masih tanda tanya. Ya. Karena kita sudah mendapatkan yang namanya monthly fair value gap, adapun kenaikan itu akan bisa menjadi top bulanan. Apakah akan diisi semua atau hanya di sweep doang 4.200 kemudian drop? Oke. Konteks daripada monthly di sini adalah dengan terciptanya bearish fair value gap di sini sebenarnya menunjukkan bahwa secara monthly ada tekanan bearish yang masih kuat, yang masih mengintai di dalam market selama mungkin sampai akhir tahun bisa aja ya, karena ini konteksnya adalah monthly. Cuman sekali lagi kita juga perlu tahu event selama monthly sekali lagi adalah pasti ada NFP, pasti ada CPI dan kawan-kawannya. Untuk masalah The Fed ya itu kan tidak mesti
Oke. Jadi bisa aja ini monthly fair value gap bisa saja tidak di respect, yang dimana dia langsung ngehantem ke atas gitu juga bisa. Oke. Jadi tetap ini perlu dikonsiderkan, dipertimbangkan untuk sebagai yang namanya POI atau enggak point of interest dari bearishnya. Ya. Dan juga kita perlu melihat timingnya. Karena sekarang adalah minggu pertama di bulan Agustus. Ya, untuk di bulan Agustus ini kita komplit minggunya. Yang dimana sekarang minggu pertama, minggu depan minggu kedua, pokoknya komplit ya. Tidak seperti di Juli kemarin yang dimana ada persilangan antara bulan Juni dan Juli. Jadi kalau sekarang Agustus ini komplit ya. Awal bulan dan juga akhir bulan itu ditutup dengan di minggu yang bagus ya, tidak ada persimpangan di akhir bulan dan awal bulannya. Jadi kita juga perlu melihat timingnya. Jika timing dari minggu ini, minggu pertama dan minggu kedua justru dia naik, hati-hati. Kalau naiknya itu hanya sekedar mengisi gap di monthly ini, melewati 4.200 ya, hati-hati terjadi yang namanya uprush ya. Bagi yang tahu pola week off itu kan, week off theory, bisa juga. Tapi tidak untuk kemungkinan juga, biasanya Agustus itu akan menjadi bottom dari pergerakan bearish sebelumnya. Jadi kalau dia memilih untuk ke bawah ya kan, selama minggu pertama, minggu kedua, even tuh sampai minggu ketiga, nah minggu keempat tiba-tiba dia loncat naik, itu bisa terjadi yang namanya spring. Kalau spring terjadi, wah itu bisa terjadi bottom, yang dimana kemungkinan marketnya akan melanjutkan tren garis besarnya untuk bullish di monthly. Cuman sekali lagi ya, kita tidak tahu kapan, bagaimana bentuknya, kita tidak bisa tahu. Oke, itu dari segi monthly. Kita ke weekly sekarang ya. Jadi sorry ini videonya akan sangat panjang, jadi harap diperhatikan aja ya. Jadi video panjang ini hanya akan saya buat kalau misalnya awal minggu, awal bulan, dan kalau ada situasi yang sangat penting. Oke, dari segi weekly. Well, weekly juga tidak banyak yang bisa saya sampaikan sebenarnya. Berarti ini sekarang sudah memasuki minggu ke-6 dalam pergerakan sideways inside bar dari minggu 22 Juni. Ini marketnya masih berada di tengah-tengah. Tidak menunjukkan yang namanya suatu penguatan, tidak menunjukkan yang namanya suatu pelemahan. Kalau ditanya biasnya, tentu saja bias dari segi weekly saya pribadi adalah bearish. Karena sekali lagi, saya yang pertama melihat adalah market itu sudah break dari sideways tanggal 8 Juni. Ya kan? Ini di break, marketnya pun secara weekly dari bentukan line chart sudah membuat lower low. Jadi saya pribadi biasnya adalah bearish. Cuman sekali lagi, 4.000 ini masih sangat luar biasa ditahan oleh market. Entah siapapun itu, mau itu dari pihak barat, pihak timur, smart money dan sebagainya, intinya ini 4.000 masih dijaga. Entah 4.000 ini akan memang menjadi suatu level valid support yang sangat ekstrim, atau justru ini akan dijebol. Kita tidak tahu, karena sekali lagi ya, kita tidak bisa nyontek apa yang ada di dalam suatu chart, kita juga tidak menjadi yang namanya insider trading, ya kan? Jadi ini 4.000 untuk sekarang memang ditahan sama semuanya, mau itu institusi, bank. 4.000 itu level psikologi yang sangat ditahan market. Hanya saja kan kita tidak tahu kapan mereka akan melepas orderannya 4.000 itu. Kalau misalnya mereka lepas semua orderan 4.000, maka otomatis ini temboknya akan menjadi tembok yang bolong. Bukan bolong sih, nggak ada isinya. Sekalinya ini dikena hujan badai, dia bakal jebol ke bawah dengan cepat. Ya, sekali lagi kalau ini jebol ke bawah dengan cepat dari segi weekly time frame, mau tidak mau kayaknya bakal langsung meluncur ke 3.800 dan 3.700. Ya. Jadi ingat, 4.000 untuk sekarang itu masih akan dianggap sebagai suatu level penting oleh institusi, oleh bank, oleh smart money, apapun itu sebutannya ya. Masih ditahan di level $4.000 per troy ounce dari segi weekly. Oke. Sekarang kalau kita lihat dari segi weekly. Nah, karena kita sudah mendapatkan weekly lower low,
di sini ya kan versi line chart nih yang ada di 4173. Ada kemungkinannya seperti yang saya bilang tadi di awal di monthly, yang dimana adalah kalau semisalnya monthly fair value gap itu adalah sweep 4200, berarti dia akan ngambil high versi line chart di sini di 4175. Dia ngambil ke atas hanya sebatas sebagai inducement untuk memvalidasi suatu lower high baru dia akan bisa melanjutkan penurunan. Walaupun sih kejadian-kejadian sebelumnya itu jarang banget terjadi yang namanya inducement. Ya, biasanya ini kalau segi monthly itu simple dia high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, langsung ngebuat lower low di sini, sudah terjadi change of character dan langsung lower low juga. Jadi jarang, mungkin hampir nggak pernah kali ya kalau dari segi line chart. Oh, di sini doang sih kalau dia sideways nih ya, pada saat Mei 2026. Dia low, lower, dia low, lower high, lower low, higher low, higher high, inducement, kemudian dia naik. Ini jarang ya, ini kan sidewaysnya gede banget nih. Itu ya, jadi jarang banget terjadi pengambilan inducement dari segi weekly. Cuman nggak tahu deh, jika misalnya marketnya bergerak seperti itu, yang dimana adalah monthly ini justru akan bisa mengambil sweep 4200 ya kan, berarti otomatis dia akan mengambil high weekly di sini. Yang berarti konotasinya adalah dia akan bergerak naik, mengambil high di sini. Setelah itu mungkin akan ada terjadi suatu berita penting atau apapun itu, drop ke bawah, weekly kita mendapatkan balik lagi ke dalam range yang tadi saya bilang akan terjadi uptrust, naik ke atas, gak kuat, lanjut turun ke bawah untuk mengikuti tren utamanya adalah bearish ke bawah. Ini ya. Itu hanya praduga, ya kan? Hanya asumsi saja. Oke. Dari segi weekly ya begitu candle dan juga line chartnya. Tapi kalau misalnya marketnya justru break di atas 4176 ya kan, body candle close ya, wah itu bisa agak beda cerita. Mungkin aja akan ada tanda-tanda pembalikan, bisa saja. Cuman sekali lagi itu kita perlu kepastian bentuk candle bagaimana, mungkin ada berita atau apa, kita perlu lihat sesuatu hal dan sebagainya ya. Dari segi indikator stokastik, RSI semuanya di angka oversold ya kan. Stokastik masih J6 ke bawah, RSI pun juga sama di bawah 40. Jadi secara bias mingguan ini masih adalah bearish. Biasnya adalah sekali lagi masih sama, yaitu sell on rally. Adapun kenaikan lebih baik saya pribadi biasnya ada cari sell. Adapun naik akan tetap cari sell, adapun naik akan tetap cari sell. Kapan sekiranya itu tidak valid? Ya, kalau misalnya dari segi time frame besar, weekly ini minimal dia balik lagi di atas 4200 lebih, mungkin sampai 4300 plus ya, itu mungkin sudah beda cerita. Ya. Walaupun telat ya biarinlah telat. Yang penting kita sudah tahu mau bagaimana reaksinya ya. Untuk dari segi daily masih sama ya, selama dia tidak ngambil high di 4382, daily ini masihlah bearish ya kan. Bentukannya masih sama kayak kemarin, mau kalian anggap ini sebagai segitiga, symmetrical triangle, bearish pennant, mau kalian anggap ini sebagai descending triangle kayak begini, ya aturlah ya. Bentukan kalian suka-suka aja. Nah kalau sekarang dari segi daily bagaimana? Untuk dari segi daily, bentar, mana roadmap saya nih? Oh, hilang roadmap saya. Roadmap saya tiba-tiba hilang. Bentar, roadmap saya hilang. Ini apa ini? Teks loh. Wah hilang. Delete ya. Nggak ada teks di sini. Ya kocak. Hilang. Delete kayaknya ya. Oke ya, saya ulang bikin berarti. Oke, berarti daily ini saya buat ulang deh ya. Daily. Bentar, ini benar nggak ada ya. Teks, ini teks 1. Ya, tidak ada benar. Hilang dia. Ya, hilang dia. Oke.
Nah, sekarang kita buat ulang berarti ya. Oke, daily. Mau bagaimana ini dailynya ya? Daily kalau kita lihat secara sekilas ya, memang besarnya adalah atau enggak yang tua itu adalah bearish, yang dewasa ini adalah bullish, dan yang kecil ya. Lagi, ini yang saya buat adalah internal atau enggak yang versi kecilnya ya. Versi kecilnya kalau boleh dilihat adalah dia ngebuat dia ngebuat low, lower high, lower low, higher high. Oke, dari segi yang kecil di sini marketnya memang ngambil high yang ada di sini. Ya, high di 4116 sudah diambil di hari Jumat kemarin ya kan, sampai 4120. Berarti daily-nya ini adalah bullish. Cuman bullishnya hanyalah ekor doang. Ya, terbukti di hari Jumat marketnya langsung ngedam ke bawah jauh sekali. Ya kan. Jadi dengan adanya sweep ini ya, berarti kemungkinan ini hanya sebatas sweep liquidity. Kalau ini sweep liquidity berarti saya pribadi ngelihatnya adalah ini sebagai inducement saja. Oke, berarti ini adalah inducement dan saya pribadi melihat ini sebagai inducement, berarti daily-nya adalah bearish. Ya. Sekali lagi, daily-nya yang kecil adalah dia ngebuat low, lower high, lower low, diambil inducement-nya, tinggal menunggu market membuat lower low saja. Oke, berarti dari segi daily ini adalah bearish. Saya pribadi ngeliat ini adalah bearish ya kan. Kecuali daily-nya di atas ini, di atas 4170. Nah, itu baru akan terjadi bullish lagi. Ingat ya, saya buat ini adalah versi kecil. Ada 3 skenario seperti biasa ya, atau enggak ada 3 pergerakan yang biasanya saya bahas sekali lagi kalau bagi yang lupa. Yang tua pergerakannya adalah dia ngebuat low, lower high, dan lower low. That's it. Itu yang tua. Untuk yang dewasa, marketnya membuat adalah high, low. Begitu doang. Udah titik. Ya itu yang dewasa nih. Yang dewasa baru begini doang nih. Nah, ya kan. Untuk yang kecil ya, yang muda, yang udah begini. Nah, gitu ya. Jadi untuk yang muda kita ambil atau enggak yang kecil kita ambil segini aja. Untuk yang dewasa kita ambil sampai sini. Untuk yang paling tua ya udah sampai paling belakang. Itu ya cara ngelihatnya untuk ngelihat persepsinya. Ini lebih ke bearish atau ke bullish ya, tergantung kalian sudut pandangnya bagaimana. Kalau sudut pandangnya besar, otomatis ini bearish. Kalau sudut pandangnya kecil, saya pribadi yang kecil pun ini adalah bearish. Jujur ya, yang kecil pun ini adalah bearish. Karena sekali lagi ini adalah sebagai inducement-nya. Lihat ya, ini inducement sudah diambil. Ya udah sih. Tinggal menuju untuk melanjutkan breakout structure di bawah. Udah, ini breakout structure daily ke bawah. Ini adalah change of character dari time frame yang namanya apa ya? Ini adalah change of character oh, ini tidak ada nih. Ini tidak ada change of character nih ya. Delete. Tidak ada. Ini lebih ke liquidity berarti ya. Awalnya awalnya kan begini ya. Dia ngebuat low, lower high, lower low, lower high, lower low, higher high. Low, nah kan sudah ganti nih ya kan. Kemudian low, lower high, lower low, udah ganti lagi. Ya, udah geser. Dari yang sebelumnya ke sini, geser ke sini. Yang muda digeser ya. Daily indicator mengatakan ya ini masih di tengah-tengah. Sama aja ya tuh. Jadi dari segi daily tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Bahkan support resistance daily pun tidak banyak yang bisa saya sampaikan juga. Awalnya ini 4070 ya kan nih. Kalian lihat sendirilah versi lain chart tuh ya. 4070 kan perfect banget nih. Ya. Ditahan, gap, tembus, balik lagi. Nah, ini agak galau nih. Ya, ini agak galau nih. Kalau misalnya nih ya, 4070 memang adalah sebagai level yang patut di respect sama market dari segi daily. Seharusnya karena Jumat kemarin marketnya tutup di bawah 4070 dan hari ini pun marketnya sudah retest 4070, sejatinya marketnya lanjut turun ke bawah. Ya, kalau semisalnya 4070 itu memang masih di respect sama market. Masih dianggap sebagai suatu level support resistance yang oke.
ya. Tapi kalau misalnya enggak, ya mau bagaimana ya kan, ini sudah mulai agak kacau karena gap kemarin ya kan, gap di tanggal 27 Juli itu adanya gap ketutup bawah, kemudian hari ini gap lagi ya kan, ini agak kacau nih 4070. Oke. Jadi bias daily saya pribadi adalah bearish, bias H4 otomatis adalah bearish. Ya. Berarti H4 ini adalah bearish, mengikuti H1 adalah bearish. Sepertinya semua time frame sampai 15 menit ini adalah bearish. Nanti kita akan lihat ya. Oke, H4 seperti yang saya infokan kemarin, di sini sudah terjadi change of character. Ya. Change of character di sini, dan di sini marketnya pun masih respect 4020 selaku H4 supportnya yang masih di respect. Nah, kalau ini oke lah ya kan. Ini 4020 oke, ini masih bisa di respect. Ya. Cuman ini 4040-nya inilah yang versi H1 nih agak sedikit payah nih, bener atau enggak gitu kan. Dan adanya gap pun di sini marketnya ternyata respect dari H4 fair value gap. Nah, kita akan lihat nih lagi 20 detik ya kan. Ini adalah bearish fair value gap paling dekat yang ada di time frame H4 ya. Jadi H4 ini adalah bearish, dia sudah ngambil fair value gap H4-nya, dan secara Fibonacci pun dengan adanya gap ke atas dia sudah naik sampai 50%, hampir sih ke 61,8. Ya. Nah, sekarang ini H4 sudah close, dia sudah respect dari fair value gap H4, dan kemungkinan kalau ini marketnya turun ya sudah, tinggal melanjutkan penurunan saja. Ya. Jadi H4 ini adalah bearish karena dia sudah ngambil low di sini, sudah change of character, sudah dengan body candle close, marketnya naik retrace ya kan. Sudah diambil juga fair value gap, kita tinggal tinggal menunjukkan time frame kecilnya apakah terjadi pembalikan atau tidak. Oke, indikator H4 mengatakan menghadap ke bawah, stokastik dan RSI-nya ya kan. Stokastik menghadap ke bawah sudah tembus di 250, RSI-nya ini sedang berhenti di area 50. Jadi H4 sedang bingung apakah dia mau lanjut bearish atau sudah akan yang namanya lanjut naik koreksi ke atas. Ya. H4 ini adalah bearish, untuk masalah support resistance ini masih sama ya kan. Ini 4090, 4100 sampai di sini paling atas. Untuk bagian bawah, di bawah 4020 ada baiknya langsung pakai yang ada di sini. Ya, 3993. Laku break of structure daily-nya. Kita ke H1 sekarang. H1 ternyata marketnya itu pun masih respect yang namanya H1 area supply-nya atau enggak area order block, apapun lah sebutannya ya. Nih, enggak OB, supply, apapun lah. Ini semuanya respect ya. Ini H4 fair value gap. Ini candle nggak punya ekor nih kayaknya nih. Kelihatan sekilas ya kan. Tuh, candle nggak punya ekor, diambil semua, kena supply-nya dan drop. Di sini juga ada bearish engulfing langsung. Ya, ini tinggal drop ke bawah aja sih. Dengan syarat ya, ingat H1 di sini masih bearish. Kenapa ini H1 masih bearish walaupun dia ekstrim dia naik? H1 itu adalah dia ngebuat low, lower high, lower low, lower high, lower low. Ya, jadi apapun yang masih dari 4087 sampai ke bawah itu adalah lower low. Itu masih satu garis ke bawah, ya. Kalau versi 15 menit sih pasti sudah ngambil change of character di sini. Tapi kan H1 beda. Di sini juga sebagai inducement soalnya di sini ya. Dia drop ke bawah, dia naik sampai ekstrim point of interest-nya, dan dia drop lagi. Ya udah, ini H1 masih bearish ya kan. Kalau kita ngambil sell bagaimana? Versi gampangnya nyari sell adalah kita tunggu market di bawah H1 4045. Maka ini akan menjadi internal change of character H1. Karena H1-nya atau nggak versi internal 15 menit atau nggak swing ya. Ini adalah high, low, ini adalah high, low, high. Ya, otomatis kalau dia break di bawah 4045, ya udah ini akan menjadi bearish dari segi time frame kecilnya, minornya, ya kan. Jadi tinggal tunggu aja. Semua di bawah 4040 change of character, breakout ini juga area sebelumnya ya kan 4040, breakout retest, nanti kalian bisa cari sell sampai 4020 atau cari sampai paling ekstrim area H1
demand-nya. Atau enggak order block apapun lah sampai sini, sampai 4004 juga boleh. Nih cari sell paling amannya. Atau cari sell paling gampangnya. Breakout di bawah 4040, retest, konfirmasi, cari sell sampai paling bawah di sini. Atau enggak kalian mau tunggu H4 di bawah ini ya kan, melakukan breakout structure, ya kalian bisa juga cari sell nanti. Oke. Kalau dia tembus ke atas bagaimana? Well, kalau dia tembus ke atas mau nggak mau ya udah, kita tunggu dia di atas 4086 supaya valid ini terjadi change of character atau tidak dari segi time frame H1. Ya. Karena H1 kalau ingin terjadi change of character dia wajib di atas ini. Di atas 4087. Oke? Nah, ini akan saya hapus lagi. Ini nggak terlalu banyak. Untuk masalah support resistance di time frame H1, jujur, ini support resistance H1 agak sedikit payah, agak sedikit susah untuk dicari. Ya. Jadi untuk versi H1 di sini lebih baik hati-hati aja lah, ya. Support resistance agak jelek. Tapi kalau kalian ngelihat nih biasnya ada bearish, selama dia tidak break di atas 4087 dan juga H4 tidak di atas 4090 lah minornya di sini, kita masih bisa untuk cari sell. 15 menit bagaimana? Kita lihat dulu yang mana lebih tinggi nih. Ya, lihat ini kan, nih high lebih tinggi ini 15 menit ya kan. High ini lebih tinggi daripada high-nya yang merah di sini. Tuh kan, ini 79, ini 78. Di 15 menit itu adalah masih bullish ya. Kenapa dia masih bullish? Ya simple aja, sama kayak tadi ya kan versinya. Ini high, ini low, ini high, ini low, ini high. Selama dia masih di atas 4045, 15 menit ini adalah bullish. Oke, berarti ini salah ya. Ini 15 menitnya adalah bullish. Tinggal tunggu kalau dia mau break, tunggu di bawah ini ya kan 4045, ya udah nanti bisa untuk lanjut cari sell. Karena 15 menit ini masih tegak lurus naik ke atas. Oke. Sorry ke hide. Kalau mau cari sell dengan kondisi sekarang bagaimana dari segi 15 menit? Dari segi 15 menit kalau boleh saya pengennya sih ya ini seperti double top sih. Ini double top kayaknya sudah selesai. Bentar, ini gapnya udah ketutup atau belum sih sebenarnya? Oh, masih belum ya. 47 dan 45. Oh, belum. Tapi di sini candle nggak punya ekornya sudah diambil nih. Oke, menarik. Lihat dulu deh di sini. 4000. Oh, ini tidak terlalu bagus sih sebenarnya ya. Cuman ini sebagai RBS sebelumnya sih. Ya kan, tuh nih. Ini resisten, become support, become resisten lagi. Ini agak gimana ya? Ini saya juga kurang begitu yakin sih sebenarnya nih untuk jadi pakai area ini. Cuma kalau kalian mau pakai ini ya silahkan lah ya. Ini 4063 nih. 15 menit sih tidak ada fair value gapnya nih sampai paling atas ya. Hati-hati aja. Oke, coba kita ke 5 menit. Oke. 5 menit. 5 menit pun ini internalnya adalah bullish sih. 5 menit sih kita bisa pakai ini ya sebagai area order blocknya atau enggak area supply-nya di atas. Ini hanya sebagai drop base drop nih. Ya. Kayaknya di 3 menit, 1 menit, 3 menit sih ada nih. Ini drop base dropnya nih. Ya, ini kan ada satu base kecil nih. Ini sebagai drop, base, drop lagi ke bawah. Well, kalau misalnya marketnya di atas 4064 ya, lewatin area drop base dropnya secara 5 menit, nanti kemungkinan dia akan ngejar sampai area supply paling atas nih, sampai 4075. Nah, di sini kalian bisa cari sell lagi. Tapi kalau misalnya memang ini sekarang dia berhenti, ya kan? Berhenti nih di sini ya kan, berhenti, kena dikit, konfirmasi turun, nanti kalian bisa cari sell. Ya, jadi untuk sekarang sih yang bullish hanya 15 menit. 5 menitnya ini bearish. Jadi semua time frame menurut saya hanya 15 menit saja untuk saat ini adalah bullishnya. Internalnya ya, bukan swing.
pergerakan kecilnya. Kalau ditanya pergerakan besarnya ya cukup daily dan H4 aja ya. Daily structure besar adalah bearish, H4 structure besarnya adalah masih bearish juga sama. Nah, udah. Menurut saya sih ini bearish juga sih. Ya. Ini bearish lagi sih. Jadi menurut saya kalau ini adalah bearish, saya masih lebih prefer untuk cari sell. Sellnya sama kayak tadi. Kalau dia naik lagi dikit kena ini, ya kan, retest lagi ini, pembalikan, konfirmasi nanti bisa cari sell, atau sell cari aman adalah tunggu di bawah chance of character 15 menit. Retest breakout H1 4040, sell sampai 4020 atau nggak sampai area demand H1 di bawah nih di 4000, kalian juga bisa cari sellnya. Oke? Jadi saya rasa sekian dulu ya untuk analisa XAUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Adapun pertanyaan, kalian bisa tanyakan saya di kolom komentar. Kalau saya sempat lihat komentar juga, atau enggak di Discord juga boleh tanyakan aja. Ingat mention ya kalau di Discord. Sekian dulu dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Bye-bye.